Sita, Aca, Nella, Aura, Miranda, Yasifa. Oke, baik, ini sepertinya hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, bagus sekali ya. Sebelumnya Ibu pengen tahu apakah ada yang tahu materi kita pada hari ini? Nah, materi kita pada hari ini mengenai struktur sosial, status peran, diferensiasi, dan stratifikasi. Nah, kira-kira anak Ibu ada yang tahu apa itu status sosial? Kayak perbedaan Ya, betul. sosialnya Bu, kayak ini kaya, ini miskin. Ya, betul. Bagus ya, ya simpan. Ya Bu. Nah, status sosial itu ada terbagi 3. Yang pertama yaitu status asli. Status asli ini diperoleh sejak lahir tanpa usaha. Contohnya dari segi kelamin dan segi keturunan. Dan yang kedua yaitu status diperoleh didapatkan melalui usaha pencapaian. Contohnya pendidikan, pekerjaan. Nah, yang ketiga status campuran. Kombinasi dari status asli dan usaha, contohnya bangsawan yang berpendidikan. Nah, status adalah posisi seorang dalam kelompok sosial. Ini bisa didapatkan secara alami atau melalui usaha keras. Nah, selanjutnya ada peran sosial dan ekspektasinya. Definisi peran ini adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menepati status tertentu. Setiap status memiliki serangkaian peran. Pentingnya peran ini yaitu struktur interaksi, menjaga keteraturan sosial, membentuk identitas individu. Nah, peran sosial adalah dinamika dari status ini. Dari status ini adalah cara kita bertindak sesuai dengan posisi kita di masyarakat. Nah, selanjutnya ada diferensiasi sosial. Yang pertama yaitu ada ras, perbedaan fisik. Dan pembagian kelompoknya berdasarkan ciri biologis seperti warna kulit atau bentuk rambut. Selanjutnya ada agama, ada sistem kepercayaan, kemana yaitu berdasarkan keyakinan spiritual dan praktik agamanya. Ada beragama Islam, ada agama Hindu, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada yang namanya etnis, budaya berbeda. Perbedaan yang muncul dari kebudayaan bahasa atau adat istiadat. Contohnya seperti budaya yang ada di Kota Padang dengan budaya yang ada di Sumatera Utara. Nah, dari segi bahasa juga berbeda. Di Padang menggunakan bahasa Minang, sedangkan di Sumatera Utara menggunakan bahasa Batak. Nah, selanjutnya kita masuk ke profesi. Nah, profesi ini adalah pengelompokan berdasarkan jenis pekerjaan atau keahlian yang dimiliki. Contohnya seperti guru, dosen, dokter, atau sebagainya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi yang pertama yaitu diferensiasi gender, perbedaan peran dan ekspektasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua yaitu diferensiasi regional, perbedaan budaya, dialek atau gaya hidup antara wilayah geografis. Nah, selanjutnya yaitu diferensiasi institusional, pengelompokan berdasarkan fungsi dan peran institusi sosial, misalnya keluarga, pendidikan, dan
seperti gambar yang ini ya. Ada kelas atas ada golongan kaya, pemilik modal dan pengusaha. Dan ada kelas menengah, profesional, pengusaha kecil dan pekerjaan ramil. Dan kelas bawah pekerja upahan, buruh dan masyarakat miskin. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis stratifikasi sosial. Yang pertama ada sistem terbuka. Mobilitas sosial memungkinkan individu dapat berpindah lapisan. Dan yang kedua, sistem tertutup. Mobilitas sosial sangat terbatas, itu ditentukan sejak lahir, misalnya kasta. Dan yang ketiga, sistem campuran, adanya unsur terbuka dan tertutup. Mungkin cukup sekian penjelasan Ibu hari ini. Apakah anak Ibu sudah paham? Ibu minta tolong kepada Aura untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Satu dan